Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bab yang berkaitan dengan perilaku taat, perilaku kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, di mana pada pertemuan minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa ayat yang terkait dengan itu. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai penerapan perilaku mulia terkait dengan ketaatan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Namun sebelumnya tentunya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita dipermudah dan diberikan kepahaman juga. Dan jangan lupa di dalam setiap doa kita harus menyisipkan dalam kondisi pandemi ini agar kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu dilindungi dari wabah ini, dan mudah-mudahan akan cepat terselesaikan kondisi seperti sekarang ini agar kehidupan sosial bermasyarakat kembali normal seperti semula. Namun di dalam doa itu pun tentunya harus dibarengi dengan usaha lahir, yaitu dengan gerakan 5M 1D. Nah, ini yang harus selalu kita patuhi tentang protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, mencuci tangan ya dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian juga menjaga jarak dan sebagainya ya. Itu sebagai usaha lahir, karena Allah akan menentukan sesuatu itu sesuai dengan usaha kita masing-masing. Jadi di samping usaha lahir dengan protokol kesehatan tersebut, kita pun juga berdoa. Oke, kita berdoa dengan membaca Fatihah bersama-sama ya. Bibarakatillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita membahas mengenai perilaku taat, kemudian kompetensi kebaikan ya, dan kompetisi dan kebaikan dan etos kerja, maka perilaku mulia apakah yang mencerminkan sifat-sifat yang tadi saya sebutkan. Nah, sekarang kita bahas mulai dari yang pertama. Ya, perilaku yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang terkait dengan perilaku mulia, yaitu ketaatan. Yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Nah, sebagai penerapan yang pertama, selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta meninggalkan larangannya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang pertama, wujud daripada perilaku mulia ketaatan itu kita selalu mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya yang termaktub dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Perintah Allah kita kerjakan, perintah Rasul kita kerjakan, larangannya juga kita jauhi ya. Perintah-perintah yang wajib terutama itu harus tidak ada toleransi. Kemudian menjauhi larangan yang haram juga tidak ada toleransi ya. Oke, kita berarti keseharian kita melaksanakan sholat tepat waktu, kemudian juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, kita berpuasa, umpamanya puasa sunat dan sebagainya, itu termasuk dalam bentuk ketaatan, menjauhi kemaksiatan juga ya. Oke, yang kedua adalah merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah. Manusia sifatnya hilang, lupa, tapi bukan sengaja. Maka ketika seorang itu jatuh kepada lembah pelanggaran, lembah kehinaan, melaksanakan suatu perilaku yang dilarang oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya, maka harus ada perasaan menyesal. Jangan justru bangga dengan dosa yang kita lakukan. Kalau menyesal satu kali, menyesal itu jangan sampai diulangi ya. Nah, dengan perasaan menyesal itu mestinya dia akan beristighfar dan meminta ampun kepada Allah gitu ya. Jangan sampai merasa bangga bahkan diulang-ulangi kesalahan yang sama.
Itu tidak mencerminkan ketaatan. Kemudian yang ketiga, mentaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, ini kaitannya ketaatan dengan manusia yang lain. Kita di dalam keluarga punya aturan, ya. Kemudian di dalam masyarakat, hidup bermasyarakat, berwarga negara juga punya aturan. Kita sekolah juga, di sekolah pasti ada aturan. Yang bekerja di dalam lingkup pekerjaan itu pun pasti juga ada aturan. Nah, aturan-aturan yang ada di sekeliling kita yang sudah menjadi satu kesepakatan itu harus kita taati, harus kita junjung tinggi, gitu ya. Oke. Nah, ini kaitannya dengan orang lain. Kemudian yang keempat, mentaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan tuntutan dan syarat agama. Nah, kita hidup itu pasti ada pemimpinnya, dimanapun di keluarga ada bapak, namanya ya, sekolah ada kepala sekolah, ada guru, di kelas ada ketua kelas, ya, di lingkungan ada RT, RW dan seterusnya, sampai di negara kita ada namanya presiden. Maka pemimpin itu harus ditaati. Di masjid ada imam, ya, atau ada ustadznya, itu pemimpin harus wajib kita ikuti, kita taati selama kebijakan, peraturannya, ketetapannya, tuntunannya ini tidak bertentangan dengan syariat agama, maka harus, ya, harus kita taati. Oke. Yang kelima adalah menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada maksiatan. Nah, ini menolak dengan cara yang baik, dengan cara-cara yang santun, yang sopan, dengan penuh menghargai, menghormati. Menolak itu tidak harus dengan bahasa-bahasa yang justru menimbulkan kontroversial dan perselisihan. Boleh kalau memang ajakan pemimpin itu atau atasan kita itu bertentangan dengan agama, mengajak kepada kemaksiatan, kita wajib menolak, tetapi disampaikan dengan cara yang baik. Begitupun di dalam keluarga, ya. Kemudian sekarang perilaku mulia yang mencerminkan tentang kompetisi dalam kebaikan. Apa saja? Yang pertama, meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan ada kompetisi, hidup perjuangan. Maka ketika kita lahir, kita diberikan hidup, disitulah kita mulai berjuang, jangan sampai berpangku tangan, ya. Hidup itu perjuangan, gitu. Maka di sini dengan keyakinan hidup itu perjuangan, maka kita harus mempunyai suatu dorongan yang kuat untuk berkorban, untuk berjuang itu dalam suatu hal yang baik. Yang baik itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Kalau hanya bermanfaat untuk diri kita, sementara ketika kita lakukan merugikan orang lain, itu tidak baik. Jadi kompetisi dalam kebaikan itu adalah bermanfaat untuk semua. Yang kedua, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah dan hasilnya maksimal. Jangan segala sesuatu itu diatasi diri, kita perlu bantuan orang lain, kita perlu berkonfirmasi, berkolaborasi, kerjasama dengan orang lain. Supaya apa? Supaya tujuan yang kita laksanakan, yang kita inginkan, itu akan bisa tercapai lebih baik, lebih sempurna. Karena bagaimanapun kemampuan kita itu terbatas, ya, perlu adanya kolaborasi, gitu. Kemudian yang ketiga, dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah dan semata-mata mengharap ridha Allah, jangan ada tendensi yang lain. Makanya ketika kita berkolaborasi dengan orang lain, memang sesuai dengan kompetensinya yang akan dihasilkan, bukan karena dia orang yang dekat dengan kita padahal dia tidak mampu apa-apa, bukan karena dia orang yang kita sayangi padahal dia tidak mempunyai kompetensi apa-apa dalam hal itu. Nah, ini kan justru akan membuat tujuan bersama itu menjadi kacau, ya. Maka kalau memang lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah, disesuaikan dengan keahlian masing-masing, gitu. Walaupun dia tidak ada hubungan apa-apa dengan kita, tapi punya kompetensi yang baik dalam hal tersebut, ya kita rekrut, kita ajak bersama.
untuk menguntungkan bersama tentunya. Yang keempat, selalu melihat sesuatu dari sisi positif, ya. Tidak memperbesar masalah perbedaan, tetapi mencari titik persamaan. Perbedaan itu adalah merupakan rahmat. Jangan dibesar-besarkan. Kita selalu berpositif thinking. Jangan suudzon, husnudzon saja. Cari persamaannya, jangan memperbesar perbedaan karena tidak akan pernah selesai dan hanya akan menimbulkan masalah baru. Kemudian yang kelima, ketika mendapatkan keberhasilan tidak tinggi hati. Ketika mendapatkan kekalahan ia selalu positif dan berserah diri kepada Allah atau tawakal. Mendapatkan keberhasilan, dia tidak lupa diri, tidak menjadikan sombong, tetap dia sadar bahwa itu adalah pertolongan Allah, ya, selalu bersyukur. Tetapi ketika mendapatkan satu kegagalan, dia tetap berpikiran positif kepada Allah, terutama husnudzon, berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Allah mempunyai rencana yang terbaik untuk kita sementara kita tidak tahu. Oke, yang selanjutnya, perilaku mulia berkaitan dengan masalah etos kerja. Apa saja? Yang pertama, meyakini bahwa dengan kerja keras pasti akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dalam suatu hadis disebutkan man jadda wajada. Siapa yang giat pasti dapat. Islam tidak menghendaki umatnya malas, berpangku tangan, tapi bersemangat, kerja semaksimal mungkin. Barang siapa yang bekerja dengan semaksimal mungkin, dengan giat, pasti akan berhasil, sukses. Tidak ada orang sukses itu malas, nggak ada, ya kan? Pasti harus kita keras. Oke, dalam segala hal, ya. Kalau ingin mendapatkan nilai yang baik, belajar yang keras, kan gitu. Kalau ingin mendapatkan rezeki yang banyak, ya bekerja yang keras. Oke, yang kedua, melakukan sesuatu dengan prinsip. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Jangan ditunda. Melakukan suatu kebaikan, ya, harus punya prinsip. Nah, prinsip itu diawali dengan diri sendiri. Harus begini. Harus teguh. Ya, dari hal yang terkecil sekalipun. Dan jangan ditunda, mulai besok sajalah umpamanya. Saya mau giat nih, mau giat belajar, mulai besok. Nggak jadi. Besok akan berprinsip, besok lagi, besoknya akan berprinsip besok lagi. Kapan? Mulai sekarang. Saya akan rajin untuk sholat. Mulai kapan? Sekarang, jangan mulai besok. Apalagi mulai tahun depan. Saya akan giat untuk beramal soleh. Mulai kapan? Sekarang. Seperti itu. Jadi dimulai dari sekarang dan dari hal yang terkecil. Yang ketiga, pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Kegagalan adalah merupakan suatu keberhasilan yang tertunda. Jangan sampai gagal sekali kemudian sudahlah, nggak akan mengulangi, kemarin juga gagal. Tidak, dia akan selalu mencoba dan mencoba. Ya, tidak akan pernah putus asa. Karena apa? Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Oke, itu beberapa perilaku mulia terkait dengan ketaatan, ya, ini taatan, kemudian etos kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ini sebagai satu kesimpulan, ya, bahasan kita pada bab ini sudah selesai dan nanti kita usahakan insya Allah pada minggu depan kita akan mengevaluasi dengan memberikan soal-soal. Silakan nanti bisa kalian kerjakan dan dikirim, ya. Nanti soalnya akan saya berikan pada akhir minggu ini. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan diberikan pemahaman dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.